Perkenalkan, aku Siti Anissa Nurrahmah dari Program Studi Pendidikan Sosiologi 2019. Kali ini, aku akan berbagi sedikit ilmu pengetahuan kepada teman-teman semua terkait kelompok sosial dan masyarakat multikultural. Teman-teman, kelompok sosial memiliki berbagai definisi yang dikemukakan oleh berbagai ahli pula. Menurut Surjono Sukanto dalam bukunya yang berjudul Sosiologi Suatu Pengantar, kelompok sosial merupakan himpunan atau kesatuan manusia yang hidup secara bersama-sama dan saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik serta saling mempengaruhi. Sementara itu, dalam buku Pengantar Sosiologi, Wilahuki mengatakan bahwa kelompok sosial ini merupakan unit yang terdiri dari dua orang atau lebih yang saling berkomunikasi atau berinteraksi. Suatu perkumpulan dapat dikatakan sebagai kelompok sosial apabila perkumpulan tersebut memiliki ciri serta syarat tertentu yang menyertainya. Menurut Surjono Sukanto, ciri serta syarat terbentuknya suatu kelompok sosial diantaranya: yang pertama, setiap anggota kelompok sadar bahwa ia tergabung dalam suatu kelompok. Maksudnya, setiap anggota kelompok tersebut sadar bahwa mereka harus melakukan interaksi satu sama lain agar tujuan dari kelompok tersebut dapat tercapai. Contohnya ialah ketika kita sedang melakukan kerja kelompok di sekolah. Agar kita dapat menyelesaikan tugas tersebut dengan maksimal dan agar kita dapat menyelesaikan tugas tersebut dengan baik, maka harus dilakukan diskusi kelompok pada setiap anggotanya, sehingga tujuan untuk mendapatkan nilai yang baik serta mendapatkan hasil yang sempurna pun dapat tercapai. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antar anggota kelompok. Hubungan timbal balik ini memiliki fungsi agar tujuan di dalam suatu kelompok dapat tercapai. Contoh yang dapat kita ambil ialah ketika kita sedang melakukan kerja kelompok di dalam kelas. Agar guru dapat memberikan nilai yang baik kepada kelompok kita, maka kita harus menjalin kerjasama yang sangat baik dengan anggota-anggota kelompok lainnya, dengan cara melakukan diskusi, serta dengan cara bertukar pendapat. Yang ketiga, adanya faktor pengikat antar anggota. Meskipun di dalam suatu kelompok sosial akan selalu ditemukan perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh anggota kelompoknya, seperti contohnya perbedaan latar belakang, tetapi di dalam suatu kelompok sosial pula akan ditemukan kesamaan-kesamaan yang menyebabkan anggota-anggota kelompoknya merasakan keterikatan satu sama lain. Seperti contohnya ialah suatu kelompok sosial yang dibentuk berdasarkan kesamaan asal tempat tinggal yang sering ditemukan di kampus. Yang keempat, antar anggotanya memiliki struktur atau pola perilaku yang sama. Setiap kelompok memiliki ciri khusus yang membuatnya berbeda dengan kelompok-kelompok lainnya. Struktur dan pola perilaku ini merupakan faktor pembeda yang cukup penting yang ada di dalam suatu kelompok sosial. Misalnya ialah penerapan suatu aturan yang dilakukan di dalam suatu kelompok sosial, yang mana aturan tersebut harus dipatuhi oleh setiap anggota kelompoknya, sehingga dapat dikatakan bahwa anggota dari suatu kelompok tersebut memiliki struktur atau pola perilaku yang sama diakibatkan adanya peraturan yang berlaku di dalam kelompok tersebut. Yang kelima, bersistem dan berproses. Suatu kelompok sosial dapat terbentuk dalam jangka waktu tertentu. Agar kelompok sosial tersebut dapat terbentuk, bertahan, dan meningkat, maka harus dilakukan interaksi serta melakukan aktivitas-aktivitas yang dilakukan secara konsisten di dalamnya oleh para anggota kelompoknya. Contohnya ialah kelompok sosial paguyuban yang dibentuk berdasarkan kesamaan asal daerah tempat tinggal. Agar kelompok sosial tersebut dapat terbentuk, bertahan, dan meningkat, maka dilakukanlah suatu aktivitas, yaitu salah satunya makrab yang dilakukan sebanyak 1 tahun sekali. Makrab ini dilakukan dengan tujuan agar terjalin kerjasama serta terjalin keakraban antar anggota kelompoknya. Teman-teman semua, suatu kelompok yang memiliki kelima ciri serta syarat yang sudah dijelaskan tadi dapat dipastikan bahwa kelompok tersebut termasuk dalam kategori kelompok sosial.
Sedangkan apabila terdapat suatu kelompok yang tidak memenuhi kelima ciri serta syarat yang sudah dipaparkan tadi, maka dapat dipastikan kelompok tersebut tidak termasuk dalam kategori kelompok sosial. Kelompok sosial juga memiliki tipe-tipe tertentu yang dikemukakan oleh banyak sekali ahli. Seperti yang pertama ialah tipe yang dikemukakan oleh Emil Durkheim. Durkheim mengklasifikasikan kelompok sosial menjadi dua tipe, yaitu kelompok solidaritas mekanik dan kelompok solidaritas organik. Solidaritas mekanik menjelaskan bahwa tidak terdapat pembagian-pembagian pekerjaan yang dilakukan di dalam suatu kelompok. Dengan kata lain, setiap pekerjaan tersebut dibebankan pada seluruh anggota kelompok, sehingga para anggota kelompok memiliki beban kerja yang sama atau dilakukan secara kolektif. Contoh dari kelompok solidaritas mekanik ini ialah kelompok-kelompok adat yang terdapat di berbagai provinsi di Indonesia. Selanjutnya ialah kelompok solidaritas organik. Kebalikan dari kelompok solidaritas mekanik, kelompok solidaritas organik ini terdapat pembagian-pembagian pekerjaan, yang mana pembagian pekerjaan ini diberikan kepada anggota-anggota kelompok sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tetapi walaupun begitu, setiap anggota kelompok ini akan selalu bergantung satu sama lain. Contoh dari kelompok solidaritas organik ialah BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa yang sering kita temukan di dalam lingkungan kampus. Yang kedua ada dari Ferdinand Tonis. Tonis membagi dua tipe kelompok sosial, yaitu Gesellschaft atau patembayan dan Gemeinschaft atau paguyuban. Gesellschaft atau patembayan merupakan suatu kelompok sosial yang bersifat formal atau resmi, dan di dalamnya terdapat anggota-anggota kelompok yang hubungannya tidak saling akrab satu sama lain. Contoh dari Gesellschaft atau patembayan ini ialah kelompok kerja serta partai politik. Sedangkan Gemeinschaft atau paguyuban merupakan suatu kelompok sosial yang mana anggota-anggota kelompoknya saling akrab satu sama lain dan kelompok ini bersifat informal atau tidak resmi. Biasanya, Gemeinschaft atau paguyuban ini terbentuk karena adanya hubungan darah atau karena adanya kesamaan asal tempat tinggal. Contoh dari paguyuban atau Gemeinschaft ialah kerabat serta keluarga. Yang ketiga ada dari Charles Cooley. Cooley mengklasifikasikan kelompok sosial menjadi dua jenis juga, yaitu kelompok sosial primer dan kelompok sosial sekunder. Sebenarnya, pengertian kelompok sosial primer serta sekunder ini mirip dengan pengertian Gemeinschaft serta Gesellschaft yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana kelompok sosial primer merupakan suatu kelompok sosial yang informal dan hubungan antar kelompoknya saling akrab satu sama lain, sedangkan kelompok sosial sekunder merupakan kelompok sosial yang bersifat formal, di mana di dalamnya terdapat anggota kelompok yang tidak saling akrab satu sama lain. Selanjutnya ada dari W.G. Sumner. Sumner mengemukakan dua tipe kelompok sosial, yaitu tipe kelompok sosial in-group dan tipe kelompok sosial out-group. In-group merupakan suatu tipe kelompok sosial yang di dalamnya terkandung simpati dan akrab satu sama lain. Selain itu juga terdapat kerjasama, hubungan persahabatan, keteraturan, serta kedamaian di dalamnya. Contoh yang termasuk ke dalam in-group ialah peer group, atau kelompok teman sebaya yang terbentuk di dalam lingkungan sekolah. Sedangkan tipe kelompok sosial out-group merupakan suatu tipe kelompok sosial di mana anggota-anggota kelompoknya mengedepankan sikap antagonisme serta antipati. Selain itu juga, di dalam tipe out-group ini terdapat rasa kebencian, ketidakpedulian, serta permusuhan yang terjalin antar anggota kelompoknya. Contoh yang termasuk ke dalam tipe out-group ini ialah anggota-anggota geng motor yang selalu mengadu kekuatan dengan anggota-anggota geng motor lainnya secara anarkis. Hubungan yang terjalin antar suatu kelompok sosial diwarnai dengan pola-pola tertentu yang khas pada suatu kelompok. Salah satunya ialah kelompok ras.
Michael Benton mengemukakan bahwa terdapat beberapa kemungkinan yang muncul pada pola hubungan antar kelompok ras. Di antaranya, yang pertama, akulturasi. Akulturasi merupakan suatu peristiwa tergabungnya dua kebudayaan, tetapi di dalamnya masih terdapat sisa-sisa kebudayaan dari masing-masing yang tersisa. Contoh dari akulturasi ialah kesenian wayang di Indonesia, yang merupakan gabungan dari kesenian yang berasal dari Jawa dengan cerita-cerita yang berasal dari India. Yang kedua ada dominasi. Dominasi ialah suatu keadaan di mana salah satu ras menguasai kelompok lainnya secara keseluruhan. Menurut Kornblum, terdapat 5 jenis dominasi, yaitu genosida, ada perbudakan, pengusiran, segregasi, dan juga asimilasi. Yang ketiga ada paternalisme. Paternalisme merupakan dominasi yang dilakukan oleh kelompok pendatang. Pola perilaku ini dilakukan oleh kelompok pendatang untuk membatasi kebebasan-kebebasan pada seseorang atau sekelompok orang demi ego pribadi. Contoh dari paternalisme sendiri ialah peristiwa penjajahan yang dilakukan oleh Belanda kepada Indonesia selama kurang lebih 350 tahun. Yang keempat ada integrasi. Integrasi adalah pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan-perbedaan dan juga mengakui bahwa perbedaan-perbedaan tersebut dapat hidup saling berdampingan. Contoh dari integrasi ialah perbedaan antara si kaya dan si miskin yang dipersatukan di dalam suatu kelompok lingkungan. Dan yang kelima ada pluralisme. Pluralisme merupakan suatu peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok majemuk, di mana di dalamnya terdapat banyak sekali perbedaan, dan perbedaan-perbedaan tersebut tidak dicampurkan satu sama lain atau tetap berdiri sendiri. Contoh dari pluralisme ini ialah perbedaan-perbedaan mengenai suku, ras, agama, serta warna kulit yang sering kita temukan di Indonesia. Teman-teman semua, berdasarkan penjelasan kelompok sosial tadi, kita dapat mengambil satu contoh kelompok sosial yang sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kelompok sosial tersebut ialah masyarakat multikultural. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai masyarakat multikultural, kita akan membahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan multikulturalisme itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, multikulturalisme merupakan suatu gejala yang ditemukan pada individu atau kelompok yang ditandai dengan kebiasaan menggunakan lebih dari satu kebudayaan. Selanjutnya, menurut Profesor Dr. Supardi Suparlan, multikultural merupakan sebuah ideologi yang menjunjung tinggi adanya perbedaan budaya atau sebuah keyakinan yang mengakui dan mendorong terwujudnya pluralisme budaya sebagai suatu cara kehidupan masyarakat. Konsep dari multikulturalisme ialah merupakan pandangan dunia yang diimplementasikan dengan kebijakan mengenai kesediaan menerima kelompok lain secara sama tanpa mempedulikan perbedaan-perbedaan yang ada, seperti perbedaan kebudayaan, perbedaan agama, etnik, ras, gender, dan lain sebagainya. Teman-teman semua, multikulturalisme sendiri dibagi ke dalam 5 jenis. Jenis-jenis tersebut diantaranya, yang pertama, multikulturalisme akomodasi. Jenis multikulturalisme ini menyatakan bahwa masyarakat dengan kultur dominanlah yang menyesuaikan diri dengan masyarakat dengan kultur minoritas, seperti perundang-undangan, hukum, dan lain sebagainya. Dengan begitu, jenis multikulturalisme ini memberikan kesempatan kepada kaum minoritas untuk mengembangkan kebudayaannya secara bebas. Yang kedua, multikulturalisme otonomis. Multikulturalisme ini menjelaskan bahwa masyarakat dengan budaya minoritaslah yang berusaha untuk mewujudkan adanya kesetaraan dengan budaya masyarakat dominan. Dan juga, kaum minoritas ini berusaha untuk
mewujudkan kerangka politik yang dapat diterima secara kolektif. Fokus dari masyarakat minoritas ini ialah untuk mempertahankan cara hidup mereka agar terwujud kelompok-kelompok yang dapat secara eksis hidup dalam kesetaraan dan kesejajaran. Yang ketiga ada multikulturalisme interaktif atau kritikal. Multikulturalisme interaktif atau kritikal merupakan jenis di mana masyarakat kultural tidak berfokus pada kehidupan otonom, namun lebih fokus pada membentuk penciptaan kolektif, kerjasama tanpa adanya hierarki yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distintif atau membedakan antara satuan bahasa mereka. Keempat, ada multikulturalisme isolasionis. Jenis multikulturalisme ini menyatakan bahwa masyarakat dari berbagai kelompok kultural menjalani hidup secara otonom atau berdiri sendiri dan terlibat interaksi yang hanya minimal satu sama lain. Dan yang terakhir ada multikulturalisme kosmopolitan. Multikulturalisme ini berusaha untuk menghapus semua batas-batas kultural untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat pada budaya tertentu dan sebaliknya secara bebas terlibat dalam percobaan-percobaan interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan. Selain itu, terdapat pula faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya masyarakat multikultural di Indonesia. Faktor-faktor tersebut diantaranya, yang pertama, letak astronomis. Secara astronomis, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kemudian, Indonesia sebagai negara kepulauan pula dikelilingi oleh 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Keadaan tersebut kemudian yang menyebabkan Indonesia memiliki keberagaman budaya, sehingga di dalamnya terdapat kelompok-kelompok multikultural yang sangat banyak. Yang kedua, letak geografis. Secara geografis, Indonesia didominasi oleh wilayah laut. Namun, Indonesia pun memiliki dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, pantai, dan lain sebagainya. Kondisi ini kemudian menyebabkan wilayah-wilayah tersebut memiliki tradisi serta budayanya masing-masing dalam menjalani kehidupan sehari-hari, yang menyebabkan masyarakat multikultural di Indonesia pun terbentuk secara alami. Yang ketiga, perbedaan perkembangan dan kemampuan di setiap wilayah. Setiap wilayah di Indonesia memiliki sumber daya alamnya masing-masing, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat juga daerah-daerah di Indonesia yang mengalami kekurangan sumber daya alam. Hal ini kemudian menyebabkan daerah-daerah tersebut mengalami ketertinggalan apabila dibandingkan dengan daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah. Hal ini kemudian menjadi faktor pendorong bagi masyarakat-masyarakatnya untuk mendatangi daerah dengan sumber daya alam melimpah tadi, sehingga nantinya akan terjadi pencampuran antara masyarakat pendatang dengan masyarakat daerah asal, sehingga terjadilah asimilasi budaya di dalamnya. Yang keempat, perbedaan sikap dalam menyerap budaya asing. Pada umumnya, masyarakat modern akan lebih mudah menyerap unsur budaya asing apabila dibandingkan dengan masyarakat tradisional. Hal ini disebabkan karena pola pikir masyarakat modern yang lebih maju apabila dibandingkan dengan pola pikir masyarakat tradisional. Sehingga hal ini dapat menyebabkan masyarakat modern akan cenderung lebih mudah menerima adanya perubahan. Yang kelima, perbedaan sistem religi yang dianut oleh masyarakat. Meskipun sama-sama percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi setiap ajaran serta agama memiliki tata caranya masing-masing dalam melakukan kegiatan peribadatan. Di Indonesia sendiri, saat ini terdapat 6 agama yang diakui oleh pemerintah, yang menyebabkan kemudian setiap masyarakatnya memiliki keberagaman dalam tata cara melakukan peribadatan. Yang keenam, asal-usul masyarakat yang berlainan.
Anggota masyarakat di dalam suatu wilayah tidak mungkin hanya dihuni oleh sekelompok masyarakat yang berasal dari daerah yang sama saja, tetapi pasti akan ada beberapa anggota masyarakat yang berasal dari wilayah yang beragam, yang memiliki adat istiadat serta kebudayaan yang beragam pula. Hal ini kemudian dapat menyebabkan terciptanya suatu masyarakat multikultural di dalam wilayah tersebut. Teman-teman semua, setelah tadi aku menjelaskan multikulturalisme secara teoritis, sekarang aku akan memberikan contoh multikulturalisme yang ada di Indonesia. Sebenarnya, multikulturalisme di Indonesia ini bukanlah suatu hal yang sulit untuk ditemukan, mengingat unsur-unsur multikulturalisme di Indonesia sendiri terdiri dari berbagai hal, seperti unsur keragaman budaya, keragaman ras, agama, pernak kulit, ideologi, politik, dan lain sebagainya. Dari unsur-unsur tadi, pasti ada banyak sekali contoh dari multikulturalisme yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ialah toleransi dalam keberagaman keagamaan. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa di Indonesia sendiri terdapat 6 agama yang diakui, di mana keenam agama tersebut memiliki ajaran-ajaran serta tata cara peribadatan yang berbeda-beda pula. Mungkin saat ini di antara teman-teman semua ada yang memiliki sahabat yang berbeda keyakinan dengan teman-teman semua, atau bahkan mungkin terdapat anggota keluarga yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan teman-teman sekalian. Walaupun begitu, teman-teman dapat tetap menghargai serta mentoleransi kegiatan peribadatan yang dilakukan oleh masing-masing, yaitu yang dilakukan oleh kita dan juga yang dilakukan oleh teman-teman dan kerabat dekat kita. Tidak hanya toleransi agama, toleransi antar suku juga merupakan salah satu bentuk dari multikulturalisme. Mungkin di antara teman-teman sekalian, ada yang memiliki orang tua yang berasal dari suku, ras, atau mungkin bahkan kewarganegaraan yang berbeda. Keadaan tersebut kemudian secara sadar atau tidak disadari dapat membuat teman-teman sekalian belajar, memahami, atau mungkin sekedar mengetahui mengenai multikulturalisme yang ada di Indonesia. Setelah kita mempelajari mengenai kelompok sosial dan masyarakat multikultural, diharapkan pengetahuan kita mengenai keberagaman yang dimiliki oleh negeri kita tercinta ini dapat bertambah, sehingga meningkatkan kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia. Sekian yang bisa aku sampaikan. Terima kasih dan sampai bertemu di video sosiologi mengajar berikutnya.